luar. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh pengikutnya. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita kuliahnya dengan Zoom. Nanti materinya akan saya share ke PJ. Kita dulu sempat nge-share ini ya, materi ini. Tapi kemarin ada yang saya edit sedikit, jadi nanti saya akan share lagi ke PJ. Untuk materi kita hari ini, itu kita akan membahas tentang protein. Dan untuk UTS-nya itu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan protein ini. Itu. Nah, saya akan, ini sudah terlihatan di layar kalian ya, share screen-nya. Sudah, Bapak. Ya, baik. Baik, ini sudah saya rekam. Yang sudah hadir boleh mulai absen dengan menuliskan nama dan NIM atau NIM dan nama, silahkan di kolom chat. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baik, kita membahas protein sekarang. Nah, Anda sudah banyak mengetahui bahwa protein itu menjadi salah satu komponen utama dalam tubuh kita, menjadi zat pembangun bagi tubuh makhluk hidup juga. Kita butuh protein dalam jumlah cukup besar, ya. Nah, dan protein juga bisa mengalami kerusakan. Nah, hari ini kita akan membahas sifat kimianya sedikit, kemudian perubahannya, dan nanti kalau cukup ya enzim kalau cukup. Baik, di SMA kalian sudah belajar struktur protein. Protein itu tersusun dari asam amino. Dan asam amino itu adalah, sebentar saya bikinkan pointernya. Asam amino adalah molekul yang tersusun dari gugus amino, ini gugus amino, gugus karboksil, gugus R di sini, dan atom H yang terikat pada alfa karbon. Jadi secara umum asam amino itu memenuhi syarat seperti ini. Diingat ya. Jadi ada amino, ada karboksil, ada alkil atau R, dan ada atom H. Baik, ini adalah contoh asam amino dan singkatannya. Ya, memang banyak ya, tapi saya sangat merekomendasikan kalian karena kalian nanti calon ahli gizi, kalian perlu tahu setiap asam amino itu fungsinya untuk apa. Jika diperlukan sumbernya apa. Tidak usah dihafalkan. Jadi kalian bikin tabelnya, misalnya besok jadi konsultan gizi gitu ya. Bikin tabelnya. Kemudian kalau ada yang konsultasi, buka saja tabel itu, tidak masalah kok. Gitu ya. Jadi silahkan dimulai sejak sekarang menyiapkan daftar kandungan zat gizi, fungsinya untuk apa, sumbernya untuk apa. Jadi besok ketika jadi ahli gizi, kalian tahu, oh misalnya kedatangan klien gitu ya,
Oh, mereka dapat masalah kesehatan seperti ini nih. Oh, ternyata mereka membutuhkan, oh, membutuhkan protein tertentu. Nah, kalian bisa ngecek, oh, sumbernya ini. Dalam penulisan asam amino itu sering disingkat. Ya. Ada singkatan 3 huruf dan ada singkatan 1 huruf. Nah, ini juga perlu ditulis di tabel itu. Nah, asam amino itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa kelompok. Nah, dalam banyak buku, klasifikasi ini didasarkan pada gugus fungsionalnya atau didasarkan pada interaksinya dengan air. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kalau kalian ingat, dulu ketika kalian belajar kimia di SMA, itu ada istilah gugus fungsional. Gugus fungsional itu adalah gugus atau kadang-kadang itu hanya satu unsur yang nempel pada induknya. Nah, kalau kita mendasarkan pada gugus fungsionalnya, itu ada beberapa jenis asam amino. Yang pertama adalah gugusnya itu H. Jadi yang nempel di C itu H. Seperti ini. Misalnya glisin. Kemudian ada yang nempel di C, itu ada yang bentuknya rantai. Atau alkil, misalnya ini. Di sini ada metil, di sini ada isopropil. Nah, contohnya adalah alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Diperhatikan, ini adalah rantai. Kemudian yang ketiga, asam amino yang gugus fungsionalnya itu rantai juga alifatik, tetapi ada hidroksilnya. Jadi ada OH-nya. Contohnya ini. Jadi salah satu H pada alkil ini itu diganti dengan OH. Di sini juga begitu. Salah satu H pada rantai ini berubah menjadi OH. Ya, itu berarti rantai alifatiknya membawa gugus hidroksil. Contohnya serin dan treonin. Kemudian yang keempat, rantai alifatiknya itu gandeng karboksil. Jadi gandeng COO, COO-min. Jadi di sini salah satu H-nya itu berubah menjadi COO negatif. Di sini juga begitu. Jadi kalau kita perhatikan ada 2 COO negatif di sini, atas dan bawah. Nah, yang seperti ini contohnya adalah aspartat dan glutamat. Kemudian yang kelima, rantai alifatiknya di sini ya, itu gandeng dengan asam gugus amino basa. Ini amino, ini basa. Kenapa kok basa? Karena di sini plus dan mereka akan cenderung nyari OH negatif. Jadi dalam kondisi kesehariannya itu nanti akan ada OH negatif di sini sehingga bersifat basa. Contohnya adalah arginin dan lisin. Kemudian ingat ya, ini asam aminonya, ini basanya. Kemudian yang keenam, rantai alifatiknya berikatan dengan amida. Amida itu apa? Ini. Ada NH2 dan ada O di sini.
Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai amida. Contohnya adalah asparagin dan glutamin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kemudian ada yang gugus fungsional alifatiknya di sini. Itu nempel dengan sulfur. Nah, di sini ada S-nya. Di sini juga ada S-nya. Nah, yang seperti ini contohnya adalah sistin dan metionin. Kemudian yang berikutnya, gugus fungsionalnya yang bawah ini, itu di dalamnya ada cincin. Nah, seperti ini. Gugusnya, rantainya membentuk cincin. Yang seperti ini kita sebut sebagai fenilalanin. Maaf, contohnya adalah fenilalanin dan tirosin. Kemudian yang terakhir ya, gugus fungsionalnya berikatan dengan cincin juga, tetapi bentuknya tidak beraturan. Melingkar juga, tetapi hetero. Hetero itu kan bermacam-macam. Misalnya triptofan, prolin, dan histidin. Gambarannya seperti ini. Kalau yang ini tadi kan beraturan ya, aromatik cincinnya. Cincinnya aromatik, berarti ada 6, kemudian ikatannya ada ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal. Secara sederhana itu penjelasan. Jadi diingat untuk yang cincin itu ada 2, yang satu aromatik, 6 teratur, yang satu bukan 6 ya. Jadi bisa juga 2, bisa juga 1, tetapi kurang teratur. Sekarang, nah ini yang sering dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya sebenarnya. Kapan protein itu larut dalam air? Nah, ini kita lihat berdasarkan interaksinya dengan air. Ada protein yang punya sifat non-polar. Asam aminonya itu tidak bermuatan positif atau negatif. Sulit larut dalam air. Misalnya, seperti ini. Glisin, alanin, valin. Gitu. Kemudian yang kedua, itu polar. Polar itu punya sifat hidrofilik. Hidrofilik itu suka dengan air. Karena suka dengan air, maka air mudah berinteraksi dengan protein itu. Jadi, air bisa berfungsi sebagai pelarutnya. Tuh. Contohnya ada di sebelah kanan itu serin, treonin, asparagin. Nah, dengan melihat klasifikasi ini, yang polar itu berarti larut dalam air, sementara yang non-polar itu larutnya dalam pelarut non-polar. Pelarut non-polar itu apa? Kemarin kalian sudah praktikum kan? Dilihat lagi teorinya. Berikutnya, ada protein polar tetapi bersifat asam. Jadi asam aminonya bersifat asam, memiliki muatan negatif pada gugus fungsionalnya. Karena
memiliki muatan negatif, maka dia akan cenderung mencari sesuatu yang bermuatan positif. Muatan positif bisa didapatkan dari asam, makanya dia akan membentuk asam pada akhirnya karena dia mencari H positif nempel di dia gitu. Misalnya asam aspartat atau asam glutamat. Kemudian ada juga polar tapi basa sifatnya. Dia memiliki muatan positif. Karena dia memiliki muatan positif, maka dia akan mencari muatan negatif supaya nempel. Nah, yang nempel nanti biasanya OH. OH negatif itu kan membawa sifat basa. Contohnya listin, histidin, dan arginin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Sebentar. Saya cek baterai saya. Oh, masih separuh. Oke. Nah, ada satu istilah yaitu titik isoelektrik. Jadi begini, pada kondisi tertentu, protein itu bisa menggumpal. Penggumpalannya itu bisa terjadi karena dipanaskan, bisa terjadi karena diberi asam atau diberi basa. Nah, kalau titik isoelektrik yang kita bahas di sini, itu kaitannya dengan pemberian asam atau basa itu. Pada pH tertentu, asam amino itu nanti akan mengalami penurunan kelarutan. Kelarutannya berkurang, berarti memadat. Berarti memadat, gitu ya. Nah, ini bisa kita jumpai ketika misalnya kita punya telur, kemudian kita beri asam. Memang kita nggak ada ya praktikum telur dikasih asam, itu nggak ada. Tapi kalau kita punya protein kemudian diberi asam tertentu dalam jumlah tertentu, atau diberi keseimbangan tertentu antara asam dengan basanya, itu protein itu akan menggumpal. Saat menggumpal itulah, kita sebut pH-nya adalah pH isoelektrik. Setiap jenis asam amino itu isoelektriknya beda. Kita lihat contohnya seperti ini. Gambar itu menunjukkan pH 2 sampai 6. Pada pH 2 tidak ada gumpalan. Pada pH 3 itu ada gumpalan sedikit. Mohon maaf ini mungkin gambarnya tidak terlalu jelas ya. Pada pH 5 dan 6 tidak ada gumpalan. Tapi pada pH 4 itu gumpalannya tampak jelas. Jadi kita bisa mengambil keputusan bahwa protein yang digunakan pada percobaan ini itu memiliki pH isoelektrik 4. Gitu. Jadi pada kisaran pH 4 proteinnya menggumpal. Gitu. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip dengan kejadian ketika kita praktikum asam cuka di kimia dasar dulu. Ya. Cuma pada praktikum asam cuka kimia dasar dulu itu kita tidak menggunakan protein ya, kita hanya mereaksikan antara asam cuka dengan NaOH. Pada titik tertentu terjadi muncul warna merah muda.
Nah, di saat itulah kita bisa mengatakan, oh ini sudah seimbang. Ya, antara cuka dengan basanya itu sudah seimbang. Tapi kejadiannya agak beda kalau kita pakai protein. Jadi misalnya, kita punya susu cair. Kemudian, susu cairnya itu kita campur dengan asam cuka di sini. pH-nya mungkin 2, 3 gitu ya. Pada saat itu tidak terjadi penggumpalan. Tapi ketika kita kemudian menetrasi dengan basa, misalnya NaOH, pH ini nanti akan naik gitu ya. Pada titik tertentu, protein pada susu itu nanti akan menggumpal. Di saat itulah kita bisa mengatakan, oh inilah pH isoelektriknya. Kalian tinggal ngecek pakai pH meter berapa pH-nya. Nah, disitulah kita bisa mengatakan, oh titik isoelektriknya ada di sini. Misalnya, pada kasus ini, itu ternyata ketemu pH penggumpalan itu 4,8. Berarti pH isoelektriknya adalah 4,8. Saya mau ditanyakan, silakan. Nah, ini contoh. Jadi ini digambarkan dalam reaksinya ini. Ini proteinnya, ya. Kalau kondisinya asam, itu dia tidak menggumpal. Tapi ketika protein ini diberi asam, ya, itu nanti dia proteinnya itu akan melepas H di sini, ketemu dengan OH di sini, membentuk H2O. Ya. Kemudian kalau kemudian ditetesi dengan basa, dengan asam, maka asam akan masuk. Jadi ini kan hanya lepas tambah OH membentuk H2O, nanti kondisinya akan berubah jadi gini kan. Awalnya COOH jadi COO-. Kalau kemudian kita beri H positifnya itu nanti nempel di sini. Jadi COOH, maka kondisinya akan kembali ke sana. Seperti ini. Gitu. Jadi kalau reaksinya begitu. Ya. Tapi kalau titrasinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanya. Jadi, kondisi asam basa tertentu, keseimbangan tertentu, itu dibutuhkan untuk menciptakan titik isoelektrik sehingga muncul gumpalan protein. Tuh. Nah, ini contoh yang lain. Baik, dalam protein ini kita mengenal ikatan yang namanya ikatan peptida. Jadi, ada 2 asam amino berikatan, gugus karboksilnya, maaf, bereaksi dengan gugus amino. Jadi, ini kan karboksil nih, ini amino. OH-nya ini, maaf, akan nempel. Jadi OH-nya ini akan lepas, H di sini lepas membentuk H2O. Nanti asam amino pertama akan gandeng dengan asam amino kedua. Jadi ini awalnya, kemudian ini akhirnya. HOH, H, O, dan H ini nanti akan membentuk air. Reaksi ini sering disebut sebagai reaksi kondensasi. Hasilnya adalah ikatan peptida.
Ada CO di sini dan ada NH di sini. Nah, protein sendiri itu adalah asam amino yang membentuk ikatan yang panjang. Namanya polipeptida. Itu ya, dulu SMA kalian pernah belajar. Sekarang klasifikasi protein. Ada protein sederhana, ada protein terkonjugasi. Nah, dua kelompok ini didasarkan pada komposisi kimianya. Kalau sederhana, itu hanya asam amino saja. Tapi kalau terkonjugasi, itu proteinnya berikatan dengan karbohidrat, nukleat, atau lemak. Jadi kalau protein sederhana itu ya hanya protein, tapi kalau terkonjugasi itu protein karbohidrat, protein nukleat, atau protein lipid. Ini contohnya. Kalau namanya lipoprotein, berarti protein dengan lipid. Misalnya LDL atau HDL. Kalau namanya glikoprotein, berarti protein dengan gliko. Gliko itu gula, karbohidrat. Kalau nukleoprotein, berarti proteinnya berikatan dengan nukleat. Misalnya ribosom. Kalau kalian ingat, ini nanti ada hubungannya dengan DNA. Kalau fosfoprotein, berarti protein dengan fosfor, misalnya kasein. Kalau kromoprotein, berarti protein dengan sesuatu yang memiliki warna. Kroma itu warna. Misalnya gugus prostetik yang berwarna seperti hemoglobin. Jadi kalian sekarang tahu ternyata hemoglobin itu protein. Kemudian berdasar bentuknya. Ada yang fibros, berserat, kokoh, tidak larut air. Misalnya apa? Kuku kalian itu protein fibros. Atau kolagen yang kita miliki atau kolagen pada ikan, pada sapi itu juga fibros. Kemudian diingat fibros itu tidak larut air ya. Yang kedua globular. Globular itu umumnya larut air, bentuknya sesuai dengan namanya. Globe itu bulat. Jadi bentuknya bulat, umumnya larut air. Misalnya enzim, hormon, dan protein transport. Sebentar. Halo, maaf. Berdasarkan strukturnya, ada yang struktur primer. Yang primer itu bagaimana? Tersusun atas sekuens sambungan-sambungan asam amino yang berbentuk linear, jadi lurus. Tidak bercabang, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, jadi asam aminonya itu gandeng satu 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 begitu. Tidak melintir-melintir, tidak zigzag, tidak bercabang. Yang seperti itu kita sebut sebagai struktur primer. Kemudian ada struktur sekunder, itu yang bentuknya zigzag, kadang disebut sebagai lipatan. Struktur ini
itu terbentuk dari amidanya, N dari amidanya, dan karboksil. Jadi NH-nya ini, hanya ini, itu membuat ikatan dengan O, tapi ikatannya lemah. Meskipun lemah, ini membuat struktur yang awalnya tidak zigzag berubah menjadi zigzag atau muntir-muntir itulah. Struktur ini dapat berupa alpha helix atau beta sheet. Alpha helix itu yang seperti ini, membentuk apa kayak zigzag spiral gitu ya. Kalau beta sheet itu hanya zigzag seperti ini. Struktur tersier ini tidak beraturan, ada yang primer, ada yang sekunder. Terbentuk melalui ikatan hidrogen, garam, interaksi hidrofobik, jadi yang tidak suka dengan air, atau yang hidrofilik, yang suka dengan air, dan ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida merupakan ikatan yang terkuat dalam mempertahankan struktur tersier. Jadi bentuknya tidak beraturan seperti. Jadi dari strukturnya ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada kuarterner. Kuarterner itu beberapa polipeptida menyusun sebuah struktur baru. Ini di dalamnya itu ada yang globular, ada yang fibros. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, itu yang aduh maaf, ini keliru nih. Kuarterner harusnya, bukan kuarterner. Nanti saya perbaiki dulu. Kuarterner. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya tanyakan ke Pak Aan atau Pak Haryoto. Izin bertanya, Pak. Yang paling pakar kalau urusan kayak gini itu sebenarnya malah Pak Haryoto. Permisi, Oke, Pak. sudah saya betulkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Baik, sekarang kita masuk ke denaturasi. Kita pernah belajar denaturasi ketika IBP ya, kalau nggak salah. Denaturasi itu artinya sifat alamiahnya berubah. Sifat alamiahnya awalnya, misalnya ya, awalnya itu cair. Ketika terdenaturasi berubah menjadi padat. Denaturasi itu perubahan struktur. Bisa disebabkan karena berbagai faktor. Nah, misalnya suhu yang tinggi, atau malah suhu yang rendah, atau pH, atau pelarut. Contoh denaturasi protein yang sering kalian jumpai adalah telur itu awalnya cair, dipanaskan, jadi padat. Nah, itu denaturasi. Nah, denaturasi kalau yang karena panas itu beda-beda ya. Tidak usah dicari, dihafalkan gitu, tidak perlu. Yang penting kalian paham. Oh, hati-hati ketika kita mengolah protein. Karena protein itu kalau dipanaskan terdenaturasi. Pertanyaannya, denaturasinya itu kita butuhkan atau tidak? Kalau kita butuhkan berarti tidak masalah. Tapi kalau tidak kita butuhkan berarti harus dicegah.
Kalau telur direbus itu kan kita butuhkan, berarti ya tidak dicegah. Oh ini tadi sudah ya penyebab koagulasi. Aduh, maaf saya meler. Protein dalam bahan pangan itu di sini itu dibahas 6. Jadi dikelompokkan menjadi 6. Kasein, whey, albumin, kolagen, gelatin, dan gluten. Nanti mohon maaf kemarin sore saya baru sempat nyari informasi kasein dan whey. Itu ada 2 video, nanti kalian bisa klik. Sekarang kita lihat dari sini dulu. Protein kasein. Kasein itu fosfoprotein, berarti protein yang nempel dengan fosfat. Sumbernya susu, 80% protein susu itu kasein. 80-95% kasein pada susu bentuknya koloid yang terdispersi, tersebar secara merata, dikenal sebagai misel kasein. Kasein misal ini atau misel kasein memiliki titik isoelektrik pada pH 4,6. Pada pH 4,6, kasein misel menggumpal pada suhu di atas 8. Maka kalau kita punya susu segar, usahakan pH-nya di atas 4,6 agar kaseinnya tidak menggumpal. Kalau kita punya susu segar, kita biarkan nanti mikroorganisme tumbuh di situ dan menjadi asam. Nanti kalian akan bisa lihat tuh, kaseinnya mulai menggumpal. Bagian atas itu nanti ada lembaran tipis. Nah, itulah kasein. Oke, kita lanjutkan. Protein whey. Whey itu 20% dari protein di susu. Kebutuhan kita cukup besar, jadi penting bagi tubuh. Ada laktoglobulin, laktalbumin, imunoglobulin, dan bovin serum albumin. Ya, nanti coba kalian cari whey itu fungsinya untuk apa. Kalau kalian kadang-kadang jalan-jalan ke supermarket kemudian lihat susu yang untuk membesarkan otot kayak gitu, itu ada yang whey itu. Nah, kok bisa? Nah, kalian cari. Kok bisa whey itu membesarkan otot? Kemudian albumin. Albumin itu globular yang larut dalam air dan garam yang encer. Albumin itu sumbernya telur. Terus kalau di Indonesia itu yang paling terkenal itu ikan gabus itu. Ya. Jadi albumin itu yang fungsi paling terkenalnya memang mendukung penyembuhan luka. Tuh. Kemudian kolagen. Nah, ini yang sekarang mulai terkenal ini karena banyak yang merasa kulitnya kurang cantik, kemudian mengkonsumsi kolagen. Kolagen itu fibrous, tidak larut air, terdapat pada kulit mamalia, tulang rawan, dan tendon. Dan ini memang terkait dengan kesehatan kulit, tulang, dan sendi. Sampai sekarang kan ada susu yang pakai merek Kolagena gitu ya. Bukan iklan tuh ya. Kemudian ada protein gelatin. Gelatin itu protein larut air, maaf, yang diperoleh dari kolagen yang dihidrolisis menggunakan asam atau basa. Ingat ya, gelatin ini itu protein larut air diperoleh dari kolagen. Jadi tergelatinisasi itu sebenarnya nggak ada relevansinya dengan ini. Gitu.
Kalau kemarin kita bahas ya, berasnya tergelatinisasi. Ya, itu bukan karena ada kolagen pada beras gitu loh. Tetapi kejadian yang terjadi pada beras itu menyerupai menggumpalnya gelatin gitu loh. Jadi dibedakan ya, tolong diingat. Gelatin itu ada dua tipe, A dan B. Kalau A itu kolagen diberi asam, kalau B itu kolagen diberi basa. Kemudian gluten. Gluten, nah, kalau gluten itu adanya di tumbuhan, utamanya di gandum. Beberapa sangat sedikit jenis serealia yang ada glutennya. Nanti coba kalian buka lagi materi ilmu bahan pangan tentang serealia. Gluten itu terdiri atas komponen protein yang jumlahnya banyak, ratusan. Tapi yang utama itu ada albumin, ada globulin, ada gladian, dan ada glutenin. Gladian dan glutenin itulah yang membentuk polimer gluten. Semakin tinggi glutennya, adonannya semakin lentur, semakin kenyal. Gluten tinggi kita butuhkan untuk membuat mie. Gluten rendah kita gunakan untuk membuat gorengan, membuat cookies seperti itu. Cookies rendah sampai sedang. Kalau mie itu harus yang sedang sampai tinggi. Semakin tinggi, semakin lentur. Baik, sampai di situ materinya. Kemarin saya masih utang penjelasan tentang kelating. Yang slide kelating kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya, baik. Kelating. Aduh, maaf. Jadi begini. Ketika terjadi proses oksidasi, oksidasi itu kan lemak ketemu oksigen, bereaksi, lemaknya rusak karena ada oksigen. Nah, salah satu faktor yang mempercepat terjadinya oksidasi itu adalah keberadaan logam, terutama logam berat. Nah, logam berat ini memicu cepatnya reaksi oksidasi. Supaya reaksi oksidasi tidak cepat atau tidak terjadi, berarti logam berat ini itu harus dihalangi. Nah, penghalang logam berat mempercepat reaksi oksidasi itu kita sebut sebagai kelating. Jadi, kelating itu zat yang mengikat logam berat atau mineral tertentu dalam tubuh kita atau dalam lingkungan. Kenapa? Itu tadi, oksidasi dapat dipengaruhi oleh logam berat. Logam berat seperti Fe, Cu, atau mangan itu menjadi katalis dalam reaksi oksidasi. Kenapa? Karena logam berat itu melepas elektron. Jadi, kalau kalian ingat kimia dasar ketika kita membahas susunan berkala, yang di sebelah kiri itu logam cenderung mudah melepas elektron, membentuk ion positif. Nah, karena
logam itu mudah melepas elektron, maka harus kita cegah. Mencegahnya dengan memberikan kelating itu. Ya. Dengan memberikan kelating, kita mencegah logam-logam yang ada dalam tubuh kita melepaskan elektron. Sehingga mencegah percepatan reaksi oksidasi. Jadi kurang lebih kelating seperti itu. Nanti kalian klik ini, akan ada penjelasan lengkap tentang kelating berbahasa Inggris, karena saya nyari yang bahasa Indonesia sulit. Kalau bingung kalian tahulah apa yang harus dilakukan ya. Kalian copy paste di Google Translate, nanti sudah muncul translate atau terjemahannya. Sekarang sudah maju, kita tidak perlu bersusah payah membukai kamus. Tapi kemampuan berbahasa Inggris itu sangat penting. Jadi jangan terlalu mengandalkan translate. Siapa tahu suatu ketika kalian kerja di Eropa, kerja di Amerika, kan nggak mungkin buka Google Translate. Ya tetap harus punya kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Kalau masih sempat, belajarlah, cari guru bahasa Inggris, kursus, supaya kemampuan bahasa Inggrisnya itu mantap. Harapannya ya minimal nonton film bahasa Inggris itu tidak melihat terjemah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang belum presensi segera menuliskan uh, nama dan NIM di kolom chat. Sudah saya rekam sehingga nanti akan tersimpan di laptop saya. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Eh, kan tadi membahas kasein dan gluten. Nah, nggak tidak sedikit orang yang juga alergi dengan kasein dan gluten. Nah, mengapa kebanyakan alergen itu berasal dari protein? Kenapa nggak tidak berasal dari karbohidrat atau lemak? Wah, ini kaitannya dengan metabolisme, ini fisiologi nih. Baik, saya catat dulu. Saya catat dulu. Nanti coba saya tanyakan ke yang lebih ahli. Karena begini deh, mohon maaf ya, bidang ilmu saya kan memang lebih banyak di pengolahan, bukan di setelah masuk itu apa yang terjadi gitu ya. Jadi nanti coba akan saya tanyakan ke teman-teman yang lebih paham. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain silakan. Betul, memang kita lebih. Tapi karbohidrat, sebentar. Ya, sebagian besar alergen memang protein. Tapi ada juga yang sedikit yang lemak, kayak kacang gitu. Lemak kacang itu ada yang alergi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti tolong saya diingatkan pertemuan berikutnya, nanti kita singgung sedikit tentang itu. Yuk, yang lain, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini ada partisipannya 48, tapi yang sudah ngisi presensi baru 46. Silakan yang belum. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kenapa itu Aisyah kok? Oh, enggak jadi. Bapak izin Ya. mau tanya, Mm-mm. untuk kita mahasiswa apakah bisa mengakses record hasil Ini, Zoom-nya atau tidak ya, Pak? ya nanti saya unggah di YouTube nanti. Cuma yang lama-lama nanti saya cari dulu ya, karena kan harus nyari yang asik. Baik, makasih ya, Pak.
Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.